Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu disukseskan di dunia maupun di akhirat. Seminggu yang lalu saya membuat video atau membuat konten teman-teman terkait pembuatan pakan fermentasi daun singkong dan daun pepaya teman-teman. Bahan dasarnya yaitu dedak. Di sana kemarin, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ada pertanyaan, Mas, bagaimana kalau semisal pakan fermentasinya itu ada lebihnya? Cara nyimpennya itu seperti apa? Baik teman-teman, dari pertanyaan ini saya tahu bahwa masih banyak teman-teman yang belum paham apa itu pakan fermentasi teman-teman. Saya jelaskan secara singkat dan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Fermentasi itu adalah proses peragian atau pembusukan teman-teman, seperti tape. Kalau teman-teman tahu, seperti tape dari singkong diproses pembusukan menjadi tape teman-teman. Nah, ini kita lakukan bukan untuk singkong, tapi kita lakukan di pakan ternak, dedak maupun daun-daunan teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan gizi yang ada di pakan tersebut. Terus dua, ya untuk mengawetkan teman-teman, agar supaya lebih lama bisa kita gunakan, kayak gitu teman-teman. Itu pembahasan atau penjelasan secara umum dan singkat teman-teman ya. Terus pertanyaan kedua, oh berarti ketika kita proses pakan fermentasi, itu artinya sekali proses itu bisa untuk berminggu-minggu ya Mas? Betul sekali. Jadi sekali saya bikin satu bak itu, satu ember itu bisa saya gunakan sekitar 2 minggu teman-teman. Kayak gitu. Itu sudah saya bikinkan videonya, sudah bikinkan kontennya teman-teman. Tinggal teman-teman scroll di channel Ayo Ternak, cara proses atau cara bikin pakan fermentasi. Berapa lama sih bertahannya pakan fermentasi itu? Oke teman-teman, menurut saya dan yang pernah saya lakukan, pakan fermentasi itu akan bertahan 1,5 bulan itu masih aman digunakan, asalkan dengan cara penyimpanan yang benar. Dan ya intinya penyimpanan benar pasti aman teman-teman, digunakan sampai habis kayak gitu. Nanti saya kasih contoh fermentasi ketika sudah rusak dan fermentasi yang masih aman untuk digunakan. Langsung kita praktek dan lihat hasil dari pakan fermentasi yang saya lakukan dari kemarin-kemarinnya. Oke. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu, proses fermentasi itu membutuhkan sekitar 5 hari teman-teman, dengan probiotik, dengan cairan probiotik kayak gitu. Apa cairan probiotik? Cairan probiotik itu bisa kita beli di toko-toko peternakan, semisal seperti E4 dicampur dengan gula pasir teman-teman. Itu bisa. Atau kalaupun E4 ini nggak bisa digunakan atau nggak ada di tempat kalian, kalian bisa menggunakan minuman minuman segar Yakult itu teman-teman. Itu bisa digunakan untuk fermentasi. Tapi saya belum nyoba hasilnya seperti apa, atau sukses atau enggak, itu belum nyoba saya teman-teman kalau pakai Yakult. Tapi secara teori dan bahan-bahannya itu kayaknya bisa untuk melakukan fermentasi kayak gitu teman-teman, dari minuman Yakult. Oke, jangan lama-lama, langsung kita cek aja hasil dari fermentasi saya dari kemarin-kemarinnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ini cara saya untuk menyimpan pakan fermentasi teman-teman. Saya tutup rapat. Dulu 1 minggu yang lalu saya bikinnya ini full ini teman-teman, full segini, ini full. Sekarang sudah 1 minggu, ini sudah hampir setengah. Jadi setiap saya pakai setiap hari pagi dan sore. Setelah itu saya tutup rapat dengan ditali seperti ini teman-teman.
Plastiknya ini kalau teman-teman mau cari, plastiknya ini plastik kerupuk kayak gitu. Kalau bahas apa, orang-orang sini nyebutnya plastik kerupuk kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal diikat aja kayak gini, intinya tertutup rapi dan ini pasti aman. Kita coba buka ya, dan videonya saya jeda dulu karena ini angel kalau nggak dibuka ini teman-teman, kalau nggak dijeda ini. Oke. Nah, ini dia pakan fermentasi yang saya lakukan seminggu yang lalu. Bahan dasarnya yaitu dedak, daun-daunan, daun pisang, dan daun pepaya dan daun singkong teman-teman. Ini seperti ini. Ini baunya sangat menyengat seperti tape. Kalau teman-teman seperti ragi kayak gitu. Seperti tape itu sangat menyengat. Nah, kalau semisal ini layak dan tidaknya ketika sudah berminggu-minggu, ini bisa dilihat pertama dari bau teman-teman, itu yang penting. Ketika sudah bau busuk, bau gak enak, itu berarti sudah tidak layak untuk digunakan. Itu faktor pertama. Terus faktor kedua, ini dari penampakan teman-teman. Itu kalau semisal sudah nggak cocok untuk digunakan, biasanya ini busuk dan menghitam kayak gitu. Tahulah kalau semisal ada roti sudah menghitam, berjamur hitam, itu sudah nggak layak dipakai. Tapi kalau cuma berjamur putih, itu memang namanya pembusukan kayak gitu ya, pasti. Nah, kalau masih putih jamurnya dan ini baunya sangat menyengat seperti tape, ini masih aman untuk digunakan sekalipun sudah 1 bulan lebih teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dulu video saya cara penyimpanan pakan fermentasi. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan klik tombol like dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.